Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pradana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak prasekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu landasan hukum pendidikan anak prasekolah. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau dalam hak kegiatan pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijalankan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari titik tolak atau landasan hukum seorang guru boleh mengajar, misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Dari uraian di atas, kita landasan hukum dalam pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Landasan hukum pendidikan di Indonesia meliputi yaitu satu, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Lanjut, materi selanjutnya adalah pembahasan kedua, yaitu konsep pendidikan prasekolah. Definisi pendidikan anak prasekolah yaitu untuk membantu pertumbuhan pembinaan fisik dan mental peserta didik di luar lingkungan di rumah, dilakukan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah sebelum memasuki pendidikan dasar. Tujuan pendidikan prasekolah untuk mengembangkan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dibutuhkan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Prinsip belajar untuk anak prasekolah adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara kooperatif dan maksimal dengan belajar yang baik dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Lanjut, materi ketiga yaitu teori pendidikan anak menurut tokoh pendidikan, bermula dari ahli filsafat Martin Luther, Rousseau, dan Pestalozzi. Tokoh-tokoh tersebut mengarahkan pemikiran tokoh yang para ahli stay ini hidup pada abad berikutnya. Ia adalah Froebel yang mendirikan ke kindergarten pertama pada tahun 1837. Kurikulumnya telah terstruktur dan dirancang untuk anak-anak dalam mencapai pemahaman tentang lingkungannya. Menurut Froebel, guru bertanggung jawab dalam pembimbingan dan pengarahan. Dengan hal tersebut, maka anak akan menjadi kreatif dan mereka kepada masyarakat akan menyumbangkannya. Froebel menanamkan dasar bagi kurikulum adalah dengan sebutan gift, merupakan objek dapat dipegang dan digunakan anak sesuai instruksi. Dengan demikian, wasta bentuk mengukur ukuran anak dapat belajar tentang warna, konsep menghitung, membandingkan gift stand. John Jacques menggunakan pendekatan alam, penlaktor analitis, pendidikan neuralistik, interversi, memberikan anak humbar hampa dengan cara tidak membandingkan anak satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pendidikan prasekolah. Pada abad ke-19, bangsa Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia dengan mulai mendirikan sekolah di Indonesia, terutama untuk anak-anak. Mereka sendiri adalah anak-anak di Indonesia di golongan tertentu saja yang dapat diizinkan untuk masuk sekolah dan didirikan oleh Belanda. Ada dua tipe sekolah yang didirikan oleh Belanda, yaitu tipe Europese Lewat School ELS dan Froebel School. Pada awalnya Belanda mendirikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan akhirnya sekolah tinggi serta taman kanak-kanak. Pada waktu itu disebut Bauer School. Bauer berasal dari kata Baueren, artinya menitipkan. Usaha pendidikan anak prasekolah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1914 pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Membuka kelas persiapan Forecast yang fungsinya menyiapkan anak-anak memasuki HIS, bentuk sekolah dasar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Dari kedua sekolah tersebut, hanya anak-anak Indonesia dari golongan tertentu
yang dapat memasuki sekolah tersebut. Anak-anak yang memasuki dalam sekolah tersebut harus bisa bahasa Belanda, karena bahasa Belanda adalah bahasa yang digunakan pada saat itu. Materi yang selanjutnya adalah tahap perkembangan psikologi anak prasekolah, perkembangan proses perubahan kualitatif dan kuantitatif individu dalam rentang kehidupan. Mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai dewasa. Dan perkembangan merupakan perubahan yang terus dialami, tapi ia menjadi kesatuan. Beberapa tahap pertumbuhan anak, yaitu satu, masa pralahir atau masa konsepsi, yang kedua masa bayi, ketiga masa balita, yang keempat masa prasekolah, masa sekolah, dan yang terakhir adalah masa remaja. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di lingkungan memberikan kesempatan faktor genetik tersebut berkembang secara manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zahara. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin membacakan kesimpulan dari hasil materi kelompok pertama, yaitu landasan hukum pendidikan anak prasekolah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Dan yang kedua yaitu konsep, prinsip, dan ciri anak prasekolah berdasarkan konteks psikologi dan pendidikan. Pendidikan anak prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan anak rohani dan jasmani. Tujuan prasekolah adalah membentuk sikap, sifat, serta karakteristik, dan fungsinya adalah memperkenalkan peraturan dan menanamkan nilai kedisiplinan. Dan untuk materi yang ketiga yaitu teori pendidikan prasekolah menurut tokoh pendidikan. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik dan orang tua dalam proses perawatan serta pengasuhan dan pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif, dan anak bisa mengeksplorasikan dirinya dan memberikan pengetahuan, memahami pengalaman belajar yang diperolehnya. Dan untuk materi yang keempat yaitu sejarah perkembangan lembaga pendidikan prasekolah. Pembelajaran sambil bermain pendidikan semacam ini bermunculan di kota Bangkebuk, Jerman pada tahun 1940 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga yang bernama Kindergarten. Artinya, Kinder adalah anak dan Garten adalah taman. Dan untuk materi yang kelima yaitu sejarah perkembangan lembaga prasekolah di Indonesia. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa penjajahan Belanda 1908 dan sampai dengan 1941, dan masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 dan sampai dengan 1945. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tahap perkembangan psikologi anak prasekolah. Psikologi perkembangan anak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Baiklah, itu saja kesimpulan dari saya.